Oke, selamat datang kembali di vlog E39. Kali ini saya akan membahas sebuah E39, fitur-fitur ya apa aja, atau lebih tepatnya gini deh. Saya akan membahas 3 hal apa aja yang penting ketika Anda membeli E39. Pertimbangannya ya, pertimbangan positifnya ya. Kenapa Anda harus membeli E39? Yang pertama adalah fitur E39 itu sangat melimpah sekali ya. Full elektrik, digital, kemudian juga banyak fitur-fitur yang di mobil lain itu tidak dimiliki. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari sisi driver dulu. Dari sisi driver, fitur-fiturnya adalah yang pertama. Nah, ini setirnya udah teleskopik, sudah bisa dimaju mundurkan ya. Tilt steering dan teleskopik sudah bisa, elektrik lagi. Ini switch, tapi di beberapa tipe masih manual ya. Untuk di 528 ini sudah elektrik. Kemudian headlamp leveling. Headlamp leveling ini mungkin standar ya di mobilan, tapi cukup canggih lah. Jadi headlamp itu sudah bisa dinaik turunkan secara elektrik dari dalam kabin. Kemudian instrumen clusternya terlihat, kalau menurut saya ini sporty ya, standar tapi sport gitu. Semuanya user friendly, kemudian terbaca dengan baik ya di instrumen clusternya. AC sudah digital, dual zone, sudah bisa, ada heaternya juga, ada front defogger, ada rear defogger. Kemudian ini sudah Triptonic, sudah bisa matic, sudah bisa manual gitu ya di mobil ini. Nah, banyak fitur-fitur yang saya kira untuk hanya sekedar harga sekitaran 60-100 juta dapat semua fitur istimewa, fitur-fitur luar biasa di E39 ya. Oke. Itu dari salah satunya adalah satu fitur. Kemudian yang kedua adalah ada yang kelupaan nih, ada satu lagi yaitu electric seat, yaitu kursi elektrik ya. Jadi dari mulai maju mundur sampai headrest pun elektrik, tapi di tipe tertentu ada juga yang masih manual, masih congkel. Kemudian di sisi power window nih, power window dari E39 itu semuanya all auto. Bayangin, semua jendelanya itu all auto, semua kacanya itu all auto. Jadi cukup tekan sekali dia bisa naik turun secara otomatis semua kacanya. Dan untuk tipe facelift yang terakhir itu sudah double glass ya, itu lebih nyaman lagi, lebih kedap lagi. Oke, itu dari sisi fitur ya, itu masih sedikit yang saya bahas. Yang kedua dari sisi kenyamanan. Oke, nggak usah diragukan lagi, E39 itu nyaman sekali ya untuk dikendarai ya, dibandingkan suspensinya empuk, nggak empuk-empuk banget tapi empuk lah, enak gitu dipakainya gitu. Kemudian dari sisi kenyamanan ya, dia sudah pakai ABS, sudah dilengkapi dengan stability control ya, di sisi kenyamanannya ya. Kemudian airbag di E39 itu ada banyak ya, ada sekitar 6 titik di depan aja. Oke, di sisi setir, ada di dashboard penumpang sebelah kiri, kemudian ada di door trim sebelah kanan kiri, dan ada di pilar A di kanan kiri. Di pilar A juga ada airbagnya ya. Jadi fitur kenyamanannya sudah sangat melindungi pengemudi dan penumpang di sebelah kirinya ya. Jadi udah melimpah, dari fitur kenyamanannya udah banyak ya. Itu dari sisi fitur kenyamanan dan keselamatannya. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang jadi poin terakhir kenapa harus memilih E39, yaitu dari sisi mesin.
Kenapa saya bilang menjadi sebuah keunggulan mesin di E39 itu? Nah, mesin E39 adalah mesin mesin terbilang mesin 6 silinder segaris yang terbaik ya dari semua serinya. Dia menggunakan tipe mesin M52 dan M54. Itu adalah sebuah mesin yang bandel ya. Durability-nya kuat. Dia kuat bandel, tahan banting, nggak rewel ya. Sangat recommended lah mesinnya, dari mulai 2000 cc, 2500, 2800 dan 3000 cc. Nah, kebetulan untuk yang varian 528 itu hanya tersedia 528 itu menggunakan mesin M52. Sementara saudara-saudaranya itu menggunakan mesin M54 dual vanos. Dan ada juga yang menggunakan M52 TU yang dual vanos juga. Nah, untuk varian 528 ini masih menggunakan mesin M52 2800 cc. Kemudian ada juga yang M54 2000 cc, ada M54 2500 cc dan M54 3000 cc. Masih semuanya 6 silinder segaris, dan itu merupakan mesin, kalau menurut saya itu mesin tangguh ya. Mesin besar, tangguh, kuat ya. Dan spare partnya juga murah, perawatannya gampang gitu. Mesin M seriesnya yang ada di E39 itu gampang. Kemudian performa udah lumayan, performa hampir 200 horsepower ya, di sekitar 190-an horsepower dia. Di zamannya itu merupakan sebuah mesin yang lumayan bertenaga ya, apalagi di zaman sekarang juga masih lah. Terbukti dengan banyaknya mesin-mesin yang angkanya masih di 100-an horsepower, ini sudah hampir 200 horsepower dengan tipe mesin standarnya. Apalagi Anda bisa memodifikasinya dengan menambahkan sebuah turbocharger atau supercharger atau turbo ya. Itu akan menambah bisa 2 kali lipatnya horsepowernya, mungkin di angka 300 horsepower ketika Anda akan mengupgrade menjadi mesin turbo ya. Nah, jadi itu aja 3 hal yang perlu Anda pertimbangkan. Artinya Anda pikirkan matang-matang. Emang E39 itu nyaman, kuat gitu loh. Jadi dari banyak hal positifnya ketimbang hal negatifnya. Oke, nanti di next video saya akan bahas tentang hal apa aja yang perlu dihindari atau hal negatif yang ada di E39 gitu. Oke, stay tune terus di vlog saya. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah. Saya akan coba balas ya komen-komen dari teman-teman yang mungkin di video ini belum dijelaskan atau ragu atau mungkin salah kata atau salah penyampaian, mohon dikoreksi. Jika ada salah-salah silahkan komen-komen di bawah ya. Ini masih banyak sih, kalau dijelaskan satu-satu mungkin terlalu panjang fitur-fitur yang ada di E39 ini, saking banyaknya ya. Kalau dijabarin satu-satu ini banyak sekali ya. Fitur-fitur tersembunyi banyak sekali yang ada di E39 kalau kita jabarin satu-satu. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa lagi.